Negeri Tanjung Kemuning. Alkisah, di negeri Tanjung Kemuning, Sumatera Selatan, hiduplah seorang raja yang bernama Ratu Ageng yang menikah dengan seorang Dewi Kahyangan. Mereka tinggal di langit dan telah dikaruniai 2 orang putra, yaitu Raden Kuning dan Raden Alit, serta seorang putri yang bernama Dayang Bulan. Ketiga anak raja tersebut saling menyayangi satu sama lain. Raden Kuning dan Raden Alit adalah orang yang sakti mandraguna. Setelah hampir 20 tahun menjalani kehidupan di langit, Ratu Ageng merasa rindu ingin kembali ke bumi. Oleh karena itu, ia bermaksud mengajak seluruh keluarganya pindah ke bumi. Wahai permaisuri dan anak-anakku, entah kenapa tiba-tiba ayah merasa rindu pada tanah kelahiran ayah. Ayah ingin sekali kembali ke bumi dan hidup di sana. Apakah kalian merasa keberatan jika ayah mengajak kalian turun serta ke bumi? Dinda setuju, Kanda. Dinda akan ikut kemana saja Kanda pergi. Tentu tidak, ayah. Ananda akan ikut bersama ayah ke bumi. Bukankah kami semua anak-anak ayah belum pernah melihat tempat kelahiran ayah? Benar, ayah, kami juga ikut. Baiklah kalau begitu. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat ke bumi. Keesokan harinya, berangkatlah Ratu Ageng bersama keluarga serta sejumlah pengawalnya ke bumi. Di bumi, mereka membangun sebuah istana yang tidak begitu megah sebagai tempat tinggal mereka. Ratu Ageng beserta keluarga dan para pengikutnya hidup layaknya manusia di bumi pada umumnya. Selang beberapa tahun tinggal di bumi, malapetaka menimpa keluarga Ratu Ageng. Putrinya Dayang Bulan meninggal dunia lantaran digigit ular lidi. Kematian putrinya itu membawa duka yang begitu dalam bagi Ratu Ageng dan permaisurinya. Namun, Raden Kuning dan Raden Alit tidak dapat menerima kematian saudara perempuan mereka itu. Mereka yakin bahwa Dayang Bulan belum saatnya meninggal. Oleh karena itu, keduanya memohon izin kepada sang ayahanda untuk pergi mencari Dayang Bulan. Ampun, ayah. Kami yakin Dayang Bulan belum meninggal. Ayah, izinkanlah Ananda dan Raden Kuning untuk pergi mencarinya. Wahai anakku, bukankah kalian menyaksikan sendiri bahwa Dayang Bulan telah meninggal dan dimakamkan di kebun bunga? Benar, ayah, tapi kami yakin bahwa yang dimakamkan pada saat itu hanya bayangannya saja, sedangkan wujud aslinya telah diculik oleh seseorang yang sakti mandraguna. Ya, baiklah anakku, silakan. Tapi ingat, kalian harus hati-hati di perjalanan. Baik, ayah. Setelah berpamitan kepada kedua orang tuanya, berangkatlah Raden Kuning dan Raden Alit mencari Dayang Bulan. Mereka berjalan selama berbulan-bulan tanpa tentu arah. Begitu mereka tiba di sebuah pantai, terlihatlah sebuah rejung, yaitu kapal besar yang megah, yang sedang berlabuh. Seketika itu pula, mereka langsung melompat ke atas rejung itu karena mengira Dayang Bulan berada di dalamnya. Namun, setelah memeriksa seluruh ruangan di kapal itu, mereka hanya menemukan 2 orang laki-laki yang sedang tertidur di dalam sebuah kamar. Raden Kuning pun membangunkan kedua orang itu seraya bertanya kepada mereka. Hai sahabat, siapakah kalian ini? Mengapa rejung kalian berhenti di pantai ini? Maaf sahabat, kami tertidur karena kelelahan setelah cukup lama dalam perjalanan mencari saudara perempuan kami yang bernama Dayang Ayu. Kalau kami boleh tahu, bagaimana saudara perempuan kalian bisa hilang? Begini sahabat, saudara perempuan kami telah meninggal karena digigit ular lidi.
Namun kami yakin bahwa dia sebenarnya tidak meninggal. Dia diculik oleh putra Raja Negeri Salek Alam yang bernama Malin Putih. Hai sahabat, bagaimana kamu bisa tahu kalau putra raja itu yang menculik saudara perempuan kalian? Rupanya, si Rincung Dabuk adalah orang ahli nujum. Raden Kuning dan Raden Alit pun meminta bantuan kepadanya untuk mencari tahu keberadaan Dayang Bulan. Setelah si Rincung Dabuk melakukan nujum, akhirnya diketahui bahwa Dayang Bulan juga diculik oleh putra Raja Negeri Salek Alam yang bernama Malim Hitam. Keempat orang tersebut ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari saudara perempuan mereka yang diculik oleh kedua putra Raja Negeri Salek Alam. Namun, karena si Rincung Dabuk tidak dapat menerawang letak negeri Salek, akhirnya mereka pun berpencar. Sementara itu, Raden Alit berjalan di daratan dengan menyusuri hutan belantara serta menaiki dan menuruni bukit. Dalam perjalanannya, Raden Alit bertemu dengan seorang nenek yang berpakaian sangat rapi. Nenek, hendak pergi kemana? Nenek mau ke pesta pernikahan, Cu. Siapa yang akan menikah, Nek? Itu, Cu, pernikahan putra Raja Negeri Salek Alam. Malin Hitam akan menikah dengan Dayang Bulan, sedangkan Malin Putih akan menikah dengan Dayang Ayu, Cu. Mendengar jawaban nenek itu, Raden Alit pun semakin yakin bahwa Dayang Bulan dan Dayang Ayu masih hidup. Maka, dengan kesaktiannya, ia menyamar menjadi budak Banden, yaitu merubah bentuk wajahnya. Setelah itu, berangkatlah ia ke negeri Salek Alam. Setibanya di negeri itu, Raden Alit bertemu dengan Raja Jin bersama dengan anaknya. Kemudian ia menceritakan maksud kedatangannya ke negeri itu. Kedatangan saya di sini ingin menyelamatkan adik saya yang sedang diculik dan hendak dinikahi dengan pangeran negeri Salek Alam, Tuan. Kasihan sekali kamu, saya bersedia membantu kamu jika mau. Benarkah? Saya merasa senang jika Tuan membantu saya. Tentu, Nak. Oh iya, kenalin, ini anak saya. Kenalin Tuan, nama saya Salipuk Jantung Pandan. Saya Raden Alit. Kamu sangat cantik. Raden Alit pun langsung jatuh hati kepadanya pada saat pandangan pertama. Dalam waktu singkat, mereka langsung menjalin hubungan kasih dan berjanji akan menikah. Dengan hubungan itu, Raden Alit pun semakin dekat dengan keluarga Raja Jin. Raden Alit kemudian meminta pertolongan Raja Jin untuk membebaskan Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Dengan kesaktiannya, Raja Jin mengubah bentuk Dayang Bulan dan Dayang Ayu menjadi dua tangkai bunga sebelum mereka naik pelaminan. Kemudian, tanpa sepengetahuan Malim Hitam dan Malim Putih, Raden Alit berhasil menyelinap masuk ke dalam kamar Dayang Bulan dan Dayang Ayu. Tanpa berpikir panjang, Raden Alit pun segera mengambil kedua tangkai bunga yang merupakan perwujudan Dayang Bulan dan Dayang Ayu tersebut. Namun, begitu Raden Alit keluar dari kamar, tiba-tiba Malim Hitam dan Malim Putih datang menghadangnya. Hai, siapa kamu dan mau dibawa kemana calon istri kami? Serahkan kedua tangkai bunga itu, atau kami akan menghajarmu. Tidak, aku tidak akan menyerahkan kedua tangkai bunga ini. Kalian telah menculik saudara perempuan kami. Pertempuran sengit pun tak terelakkan lagi. Namun, Raden Alit mampu memenangkan pertarungan tersebut. Sementara itu, Dayang Bulan dan Dayang Ayu kembali berwujud manusia. Tak berapa lama, kemudian datanglah Raden Kuning, si Ulung Tanggal, dan si Rincung Dabuk. Raden Alit kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Terima kasih sahabat.
engkau telah menyelamatkan saudara perempuan kami, Dayang Ayu. Sama-sama sahabat, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama kita dan bantuan Raja Jin. Hai, siapa Raja Jin itu? Dia adalah Raja Jin di negeri ini dan sangat baik hati. Akhirnya, Raden Alit dan si Ulung Tanggal bersaudara segera menemui Raja Jin untuk menyampaikan ucapan terima kasih karena telah membantu mereka dalam mengalahkan kedua putra Raja Negeri Salek Alam. Setelah itu, mereka berpamitan untuk kembali ke negerinya masing-masing. Sementara di istana, Ratu Ageng dan permaisurinya sudah berbulan-bulan diselimuti perasaan cemas menunggu kepulangan anak-anak mereka. Namun, begitu melihat Raden Kuning dan Raden Alit kembali bersama Dayang Bulan, keduanya tidak sanggup menahan perasaan haru. Untuk menyambut kepulangan ketiga anaknya, Ratu Ageng mengadakan pesta besar-besaran selama 3 hari 3 malam. Usai pesta, Raden Alit datang menghadap kedua orang tuanya dan mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengikat janji untuk menikah dengan putri Raja Jin yang cantik itu. Akhirnya, Ratu Ageng beserta seluruh keluarganya datang ke tempat Raja Jin untuk mengadakan pesta perkawinan Raden Alit dan si Lipuk Jantung Pandan. Selanjutnya, Raden Alit dan istrinya pun hidup bahagia.